Perkenalkan, nama saya Rayu Ligiati, kelas B, program studi S1 Kebidanan Transfer di Universitas Ngudi Waluyo. Di sini saya akan membuat video tentang penanganan bayi baru lahir dengan ketuban bercampur mekonium. Terima kasih. Kemudian kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita memakai sarung tangan DTT. Kemudian kita melakukan cuci tangan. Setelah cuci tangan, kita memakai sarung tangan DTT. Setelah itu kita nilai bayi baru lahir. Kemudian kita melakukan penilaian pada bayi, apakah bayi megap-megap, tidak langsung menangis, dan air ketuban bercampur mekonium. Kemudian kita pindahkan bayi ke atas perut ibu. Kemudian segera potong tali pusar. Kemudian jaga kehangatan bayi dengan menyelimuti bayi menggunakan selimut atau kain yang ada di atas perut ibu. Kemudian pindahkan ke meja resusitasi. Kita pindahkan bayi ke meja resusitasi dengan mengatur posisi kepala bayi di dekat bidan atau penolong. Kemudian ganjal bahu agar kepala sedikit ekstensi. Ganjal menggunakan kain. Setelah itu kita melakukan hisap lendir menggunakan dili. Kita melakukan penghisapan dari mulut dengan ujung dili memiliki kedalaman tidak lebih dari 5 cm. Kita melakukan penghisapan dengan cara sambil ditarik, hisap sambil ditarik keluar. Setelah dari mulut, kita lakukan penghisapan di hidung. Sama seperti di mulut, dimasukkan sambil ditarik, hisap sambil ditarik, dan kedalaman pada hidung tidak boleh melebihi 3 cm. Jika melebihi 5 cm pada mulut dan 3 cm pada hidung, akan menyebabkan denyut jantung bayi melambat dan susah untuk bernafas, atau bahkan berhenti nafas. Setelah sudah melakukan hisapan lendir, kita keringkan bayi dari bagian muka, kepala, sambil memberikan sedikit tekanan untuk merangsang bayi. Setelah itu bagian tubuh lainnya. Kita berikan tekanan untuk merangsang bayi agar memulai bernafas dan memperbaiki pernafasan bayi. Kemudian kita atur posisi bayi. Kita lakukan rangsang taktil pada kaki atau telapak bayi. Kita tepuk-tepuk atau kita berikan sentilan. Setelah itu kita gosok bagian punggung dengan sedikit tekanan. Setelah itu perut, dada, dan bagian tubuh lainnya. Atur kembali posisi bayi dan mengganti kain yang basah dengan kain yang baru.
Kemudian jaga kehangatan bayi dan selimuti bayi menggunakan kain. Kemudian atur kembali posisi bayi sedikit ekstensi. Kemudian kita lakukan penilaian pada bayi apakah bayi bernafas spontan, megap-megap, atau tidak bernafas. Jika bayi bernafas normal, berikan bayi kepada ibu untuk dilakukan IMD. Selain melakukan IMD, untuk melakukan skin to skin atau persentuhan kulit ibu dan bayi. Kemudian berikan bayi pada ibu dengan meletakkan bayi di atas dada ibu untuk melakukan IMD dan melakukan skin to skin untuk menjaga kehangatan bayi. Permisi Bu ya. Adiknya nanti dikasih susu Bu ya, agar supaya adiknya belajar menyusui dini. Kemudian selimuti keduanya agar tetap hangat. Lakukan IMD dan skin to skin ini selama kurang lebih 1 jam ya. Tadi saat ibu habis melahirkan, bayinya ibu kan megap-megap dan air ketubannya ibu itu bercampur mekonium, jadi bayinya ibu susah untuk bernapas. Jadi tadi saya bawa ke meja resusitasi untuk dilakukan hisap lendir. Tapi setelah dilakukan hisap lendir, alhamdulillahnya adiknya sudah bernafas dengan bagus dan baik. Kemudian nanti ibu harus tahu tanda-tanda bahaya pada bayi Bu ya, seperti pernafasan sulit, yaitu kayak kurang bernafasnya itu kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Kemudian suhunya 8, itu merupakan tanda bahaya pada bayi Bu ya. Nah, jika suhu adiknya itu 35, di bawah 35,6 berarti adiknya kedinginan. Jadi ibu harus menjaga adik supaya tetap hangat. Kemudian tanda bahaya yang lainnya seperti kulitnya biru atau pucat. Kemudian hisapan saat menyusu dia lemah dan mengantuk berlebihan atau bahkan adiknya rewel. Kemudian BAB adiknya itu berwarna hijau atau berwarna merah darah. Nah, itu bahaya tuh Bu ya. Kemudian pada tali pusatnya itu memerah, bengkak atau keluar cairan. Nah, itu juga tanda bahaya. Kemudian kalau adiknya tidak buang air kecil selama 24 jam, itu tanda bahaya juga. Kemudian kayak adiknya kejang, kemudian lemas, merintih. Dan ibu harus tahu bagaimana cara mencari pertolongan. Kayak kalau di rumah ibu mengalami tanda bahaya itu, segera bawa adiknya ke fasilitas kesehatan. Permisi Bu ya, adiknya saya ambil dulu. Setelah bayi melakukan IMD dan melakukan skin to skin pada ibu, kita ambil kembali bayi untuk melakukan imunisasi vitamin K dan HB0, kemudian memberikan salep mata. Kita berikan vitamin
suntikan vitamin K pada paha kiri. Kemudian memberikan suntikan HB0 pada paha kanan. Setelah itu kita berikan salep mata. Selimuti kembali bayi dan kita lihat dengan seksama dan kita pantau bayi selama 2 jam pasca resusitasi. Kita perhatikan tanda-tanda kesulitan bernafas, seperti megap-megap atau pernafasan kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit. Bayi biru atau pucat dan bayi lemas. Kemudian pantau juga bayi yang pucat meskipun terlihat bernafas dengan normal. Kemudian jaga bayi tetap hangat dan kering dengan menunda memandikan bayi selama 6-24 jam setelah lahir atau sampai suhu bayi normal dan stabil. Jika bayi pasca resusitasi mengalami kondisi yang memburuk seperti bernafas megap-megap atau bernafas kurang dari 30 kali per menit atau lebih dari 60 kali per menit, atau adanya retraksi, tubuh bayi pucat atau kebiruan, dan bayi mengalami lemas, segera rujuk ke fasilitas rujukan. Kemudian kita bereskan alat yang telah kita pakai tadi. Kita rendam alat ke larutan klorin 0,5%. Melepas sarung tangan. Kemudian kita rendam di larutan klorin 0,5%. Setelah itu kita melakukan cuci tangan. Setelah kita melakukan tindakan, jangan lupa untuk mendokumentasikan semua tindakan yang telah kita lakukan tadi. Jangan lupa untuk menuliskan tanggal, jam, nama, kemudian paraf.